Baiklah, saya Siti Nurhidayati Rahmandani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas 3 kata, yaitu ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Kata yang pertama adalah kata ilmu. Ilmu adalah pemahaman mengenai sesuatu pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, dan juga menyelesaikan hipotesis atau dugaan tentang masalah yang ada. Kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan mata pelajaran atau ilmu pengetahuan alamiah dan lainnya. Yang terakhir yaitu kata teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia dan kenyamanan hidupnya. Sesuai dengan namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan alat atau teknologi, baik berupa penemuan yang baru yang berhubungan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian-pengertian di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa iptek adalah segala ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan teknologi, di mana teknologi itu dibuat untuk membantu dan mempermudah manusia dalam melangsungkan hidupnya. Baiklah, saya Miftahul Jannah akan menjelaskan contoh kegunaan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Contoh kegunaan iptek dalam bidang pendidikan yaitu internet. Internet merupakan sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah, di mana memungkinkannya terjadinya interaksi antara 2 orang atau lebih. Karakteristik dan kemampuan internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diperoleh hasil yang diinginkan sebagai pemenuhan di bidang informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien ketika datang ke rumah sakit. Contoh lainnya ialah digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan, serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor pada tubuh pasien. Ketiga, sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi yang telah kita terapkan yaitu transaksi perbankan lewat internet atau yang sering kita kenal dengan internet banking. Kemudian juga mesin ATM. Nah, dengan mesin ATM ini kita dapat melakukan penarikan uang, pengecekan saldo, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Yang keempat, bidang komunikasi. Misalnya penggunaan smartphone. Smartphone menjadi hal yang lumrah kita miliki saat ini. Dengan smartphone, kita tidak hanya dapat menelpon atau SMS saja, tetapi kita juga dapat mencari informasi dengan internet, mencari lokasi dengan GPS, chatting dengan berbagai aplikasi, bahkan melakukan panggilan video. Kelima, bidang transportasi. Biasanya kita dapat menggunakan kendaraan beroda 4 atau beroda 2 yang memudahkan kita untuk pergi kemana-mana. Kemudian, kegunaan iptek dalam kehidupan juga terlihat dari peralatan rumah tangga. Misalnya, penanak nasi merupakan hal yang sangat wajar yang kita temukan di setiap rumah. Dari teman-teman saya, yang ketiga ada pengaruh iptek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu jurnal sudah dijelaskan bahwasannya pesatnya perkembangan sains dan teknologi sudah memberikan timbal balik bagi individu, komunitas, maupun negara. Dengan perkembangan sains dan teknologi telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang telah menggunakannya. Tetapi di sisi lain juga terdapat dampak negatif dari iptek itu sendiri, di mana terdapat suatu penyimpangan dari perkembangan iptek seperti tidak adanya pertanggungjawaban dan informasi yang belum ada kepastian kebenarannya,
dan lain sebagainya. Dalam suatu jurnal juga dijelaskan teknologi itu sendiri diciptakan bertujuan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, manusia sudah merasa terbantu dalam pekerjaannya dengan penggunaan perkembangan iptek tersebut. Tetapi saat ini tetap ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan pikiran dari manusia, sehingga perkembangan teknologi dan sains tidak begitu saja, melainkan juga harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari perkembangan iptek. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak positif dari perkembangan iptek. Dampak positif dari adanya perkembangan sains dan teknologi adalah memudahkan penyebaran informasi yang tidak bisa dipungkiri karena adanya iptek tersebut. Kita dapat mendapatkan informasi dengan hitungan menit mungkin. Kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan, baik itu dalam negara maupun mancanegara. Kita juga bisa memudahkan pekerjaan kita dengan cara mendapatkan informasi tersebut. Kemudian, dengan adanya perkembangan iptek, terdapat mesin-mesin canggih yang bisa membantu kita dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Itu dampak positif. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif dari sains dan teknologi tersebut adalah dengan mudahnya penyebaran informasi sebenarnya juga memberikan dampak yang tidak baik, yaitu di mana suatu informasi tidak ada pertanggungjawaban atau tidak ada kebenaran dalam informasi tersebut. Dan tentunya kita juga akan mendapatkan informasi yang hoax. Kemudian ada kita dapat mencari informasi yang tidak pantas kita dapatkan sebenarnya. Seperti pada anak-anak contohnya. Kita ketika memberikan suatu perkembangan sains dan teknologi kepada anak-anak, terkadang ada yang mereka tonton dalam perkembangan, misalnya dalam HP. Dia akan mendapatkan informasi yang seharusnya dia tidak dapatkan itu. Seperti hal-hal yang tidak harus ada dalam publikasi sensor yang jelas, sehingga banyak yang terjadi degradasi moral, di mana mengajarkan anak untuk tidak bermoral. Maka dari itu, dari dampak negatif perkembangan sains dan teknologi dibutuhkan di mana kita sebagai orang dewasa, ketika anak-anak sudah tahu tentang teknologi, kita harus mengimbangi mereka dengan ilmu pengetahuan sehingga mereka tidak salah arah. Maka dari itu, perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat sehingga diperlukannya ilmu pengetahuan dalam masyarakat untuk mengimbangi perkembangan iptek tersebut. Dikarenakan perkembangan iptek jika tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan, maka akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya informasi baru, maka akan membuat masyarakat itu shock dan belum bisa menerima dari informasi baru tersebut, baik itu dari kebudayaan, mereka yang mendapatkan kebudayaan barat, itu harus disaring kembali sehingga tidak mempengaruhi moral masyarakat. Terima kasih.
Pengaruh positif komputer terhadap anak usia dini. RIM 2003 mengatakan, komputer bisa membantu anak belajar. Banyak anak prasekolah belajar menggambar dan membaca dengan menggunakan komputer. Mereka juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan secara teratur menggunakan komputer. Ada beberapa pengaruh positif teknologi komputer untuk anak usia dini. Yang pertama, stimulasi bagi perkembangan antara koordinasi mata dengan ketepatan gerak tangan. 2. Menstimulasi bagi perkembangan motorik halus anak, khususnya daya rangsang pada anak, agar anak dapat melatih kemampuan berpikir untuk lebih kreatif. 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 4. Mendorong anak untuk belajar selain metode verbalitas dalam kata-kata, tertulis, atau lisan belaka. 5. Komputer dalam proses belajar akan melahirkan suasana yang menyenangkan bagi anak. 6. Anak dapat menjadi lebih tekun dan terpacu untuk belajar dan berkonsentrasi. 7. Anak dapat mempunyai bekal persiapan yang pasti memasuki gerbang perguruan tinggi. 8. Komputer dapat juga digunakan untuk mempermudah menunjukkan pengetahuan. Pengaruh negatif komputer pada anak di usia dini. Menurut Chiba Takeo, secara umum komputer diasumsikan berdampak bahwa hubungan pribadi anak yang satu dengan yang lainnya menjadi lemah karena anak-anak kurang berkomunikasi ketika mereka menggunakan komputer. Sedangkan menurut pribadi DKK 2010 adalah yang pertama, satu komputer dapat mengakibatkan mata pada anak menjadi sakit apabila terlalu lama di depan komputer. 2. Komputer juga dapat mengakibatkan anak malas belajar apabila anak mengenal permainan game online. 3. Kemungkinan besar anak mengonsumsi permainan yang menonjolkan unsur-unsur kekerasan tanpa pengetahuan orang tua. 4. Anak-anak kehilangan waktu bermain dengan teman seusianya yang akan menjadikan kurangnya keseimbangan kehidupan sosial anak tersebut. 5. Anak juga menjadi malas belajar karena banyak waktu yang dihabiskan di depan komputer sehingga mengakibatkan prestasi akademiknya menurun. 6. Akses internet juga akan berdampak negatif walaupun sesungguhnya mampu mengakses internet adalah awal yang baik bagi perkembangan wawasan anak. Anak akan terancam dengan banyaknya informasi buruk yang membanjiri internet. 7. Mengganggu kesehatan, misalnya stres atau strain injury, kelelahan mata dan sakit kepala, sakit pinggang dan leher, dan lain sebagainya.